Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rangkaian kenikmatan yang tak jarang. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ingkari. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat hidup. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat keimanan. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya. Salah satu makhluknya adalah manusia. Dan manusia yang Allah ciptakan sekarang ini ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang fasik, ada yang munafik dan segala macamnya. Dan kita alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah makhluk yang berupa manusia ini dan juga disematkan ke dalam hatinya keimanan. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa kita memperbanyak salawat kepada beliau, nantinya kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Ustaz Irham dan keluarga beserta istri, keluarga yang sebelumnya. Ya sebenarnya yang lebih layak berdiri di depan ini Ustaz Irham, ya, karena beliau sebagai tuan rumah. Segi usia pun beliau lebih tua dari saya. Segi ilmu apalagi, dan pengalaman subhanallah. Ya, tapi apalah daya ya kan. Kalau disuruh sama sesepuh ya kayak mana kita nolak, ya kan Bu? Nah, makanya saya tetap berdiri di sini walaupun beliau duduk di bawah. Ya mohon maaf Ustaz Irham sebelumnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macamnya ibu-ibunya solehah semua ya, diam gitu ya kan, pakai jilbab, diam semua, kepanasan Bu ya. Iya. Baru kenal, iya, tak kenal maka tak sayang. Ya sebelumnya mungkin ya perlu diperkenalkan dulu mungkin saja. Iya sedikit lah mengenalkan. Ya nama saya Muhammad Nuryadi, dipanggil Nuryadi. Udah itu aja mungkin. Ya ibu-ibu yang Allah SWT, ya saya domisili di Tebing Tinggi. Alhamdulillah tadi khutbah di ujung utara ya saya katakan. Saya bilang tadi sama Ustaz Irham, ya saya tinggal di ujung selatan Tebing Tinggi, khutbahnya ke ujung utara. Dan saya sekarang ini ngisi kajian di ujung selatan ya Ustaz ya. Jadi subhanallah. Ya ala kulli hal alhamdulillah ibu-ibu sekalian. Ya walaupun demikian cuaca yang panas tetap kita tidak boleh mencela cuaca. Kata Rasulullah SAW, la tasubbu, jangan kalian mencela, jangan kalian memaki apa? Cuaca. Karena akulah kata Allah yang membolak-balikan cuaca. Panas sekali ini. Ya hujan pun aduh hujan terus. Ya tahun ini baru kebanjiran saja ya. Iya. Allah, rumah Ustaz Irham yang jarang-jarang banjir, alhamdulillah kebagian banjir Bu. Ya rumah kami hampir nyaris sedikit lagi. Ya, nyampe gerbang pintu aja. Ya, teras rumah sudah hampir nyaris. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Allah berikan hujan, Allah berikan juga panas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya, karena mumpung saya berdiri ya kan, kalau udah duduk nggak bisa cakap lagi saya. Ya. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini saya lihat memang tujuannya untuk para ummahat atau ibu-ibu. Ya, karena kajian kita atau wirid kita hari ini ibu-ibu semua. Ya, bapak-bapak cuma kami berdua, yang lainnya ibu-ibu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sebuah hadis, dan hadis ini ya disahihkan oleh Albani ya dalam kumpulan hadis-hadis sahih. Apa bunyi hadisnya ibu-ibu yang Allah SWT?
Haddatsana Yahya bin Ishaq haddatsana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah ibn Abi Ja'far anna ibn Qarid akhbarahu an Abdurrahman bin Auf. Intinya hadis ini dari Abdurrahman bin Auf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah suatu ketika pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza shallat imra'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masya Allah. Sudah paham Bu ya? Sudah atau artinya kan Bu? Oh, Insya Allah nanti kita cari tahu. Ibu-ibu yang dimana Allah SWT, ya, dari hadis ini ada pelajaran yang sangat berharga kata Rasulullah SAW. Ini khusus kepada para wanita. Ternyata Bu, kalau saya baca hadis ini, ya, itu tugas perempuan itu tugasnya ringan, sikit kali. Tapi kalau saya ingat ibu-ibu atau mama atau istri saya melahirkan semalam, yang belum lama ini melahirkan. Ya, dengaran Bu? Mohon maaf ya. Kalau saya ingat istri saya melahirkan, subhanallah, berat rasanya jadi seorang wanita atau seorang ibu-ibu. Tapi kalau saya baca hadis ini, kok enak kali jadi perempuan itu. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para wanita, idza shallat khamsaha. Pertama, kalau perempuan itu kata Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu saja Bu. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang sholat tahajud, ada yang sholat duha, ada yang sholat apa lagi Bu? Ya sholat witir, ya sholat apa lagi? Ya segala macam sholat, ya dilakukan. Ya, apakah masuk surga? Insya Allah. Ya apalagi yang melakukan semuanya. Semua sholat sunat itu dilakukan. Ya. Kata Rasulullah Bu, idza shallat imra'atu khamsuha. Kalau saja wanita itu sholat hanya yang 5 waktu saja, itu cukup. Atau nggak usah pakai mic saya? Kedengaran nggak ke sana Bu kalau nggak pakai mic? Oh nggak dengar ya? Oh nggak dengar. Cukup jauh Bu ya? Ya biarkanlah jarak di antara kita Bu ya. Iya. Jadi kata Rasulullah Bu, yang pertama, perempuan itu nggak usah sholat yang lain. Ya pula ya. Iya. Kata Rasulullah, ini bukan saya. Idza shallat khamsuha. Cukup sholat fardu 5 waktu selesai. 5 waktu Bu. 5 waktu yang cemana? Ya, kalau dengar azan, ya begitu kumandang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu kalau udah kumandang azan di masjid, ibu-ibu siap-siap. Ya, sinetron, drama Korea misalnya, ya kan? Apalagi Bu, entah apa-apalah pokoknya. Tinggalkan semuanya itu. Ya, langsung pergi kemana? Ya, kamar mandi lah untuk berwudu. Iya, saya langsung pergi Pak. Ya, begitu ada azan langsung pergi saya. Pergi kemana? Pindah ke kamar. Ya, TV yang di tengah rumah dimatikan, pindah ke kamar, nonton TV di kamar. Ya. Nah, jadi perempuan itu subhanallah katanya cuma cukup sholat 5 waktu saja. Ya. Cuman memang godaannya banyak Bu perempuan ini. Ya mau sholat 5 waktu, nunggu mau wudu. Udah wudu harus pakai mukena. Ya kan, padahal sinetron bentar lagi habis. Ya, ya kan gawat ini. Aduh, kalau aku sholat sekarang habis ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya dilalaikan. Akhirnya apa? Ya sholatnya pun menjadi sholat yang lalai.
Kalau sholatnya lalai, jadinya jatuhnya kemana? Wailul lil musallin. Kata Allah, celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Malas sholatnya, Bu. Kalaupun sholat yuraun. Apa itu? Riya. Ya, ada mertua datang ke rumah, rajin sholatnya. Ya, telepon dicuci semuanya. Ya, begitu pergi mertuanya hilang telepon itu tak kemana. Ya, suaminya nanya, mana telepon kemarin? Oh, entah kemana bang. Ya, tadi lemari tadi mana. Nah, jadi yang pertama ini Bu, jaga sholat. Ini penting. Ya, kenapa ini sangat penting? Ya, karena nanti dia menghisab Bu. Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan perwakilannya para malaikat ya akan menghisab kita. Yang paling pertama setelah syahadatu alla ilaha illallah, yang ditengok itu bukan jilbab, yang ditengok itu bukan rumahnya, yang ditengok itu bukan kendaraannya, tapi yang ditengok sholatnya. Kalau sholat fardunya bagus, itu langsung masuk surga, Bu. Ya, saya pernah menelaah sebuah hadis yang terkait masalah sholat, betapa istimewanya sholat ini. Ya, kok bisa ya orang misalnya banyak melakukan dosa, tapi kalau sholatnya bagus masuk surga, Bu, katanya. Ya, ada sebuah hadis, ya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah benar sholat itu bisa menghapus dosa-dosa? Walaupun dosaku banyak, kata sahabat ini. Kata Rasulullah, iya. Cemana itu kalau bahasa kita? Cemana ya Rasulullah, kok bisa? Ya, sholat yang 5 waktu itu bisa menghapus seluruh dosa. Nah, Rasulullah menganalogikan, kalau seandainya, kata Rasulullah, ya, di pinggir rumahmu atau di sebelah rumahmu ada sungai. Kalau kita pikirannya lain, Bu, ya. Kalau di pinggir ada sungai, apa? Oh, banjir tiap tahun. Nah, itu kalau pikiran kita. Ya, tapi kata Rasulullah, kalau seandainya di pinggir rumahmu ada sungai yang jernih sekali, ya, lalu engkau mandi, ya, sehari itu lima kali. Sehari lima kali. Kita berapa kali, Bu? 2, ya, ada yang 3. Ya, ada yang 3. Oh, kalau musim panas ini bisa 4 atau 5 kali. Iya, sekalian. Ya, mandi ya kita paling sedikit biasa 2 atau 1 kali mandi satu hari. Tapi kata Rasulullah, ini orang Arab ini Bu, orang yang malas mandi. Makanya orang Arab ketika melihat kita mandi 2 kali sehari itu heran, takjub mereka. Kalian ini apa? Kok bisa mandi 2 kali sehari? Aneh bagi mereka. Karena bagi orang Arab mandi 3 hari sekali itu udah paten. Betul, Bu. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu mensunahkan mandi di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Karena orang-orang Arab, orang-orang Eropa, semua orang negara-negara sana, itu mereka malas mandi. Ya, untung mereka makannya bukan makan belacan macam kita. Ya, mereka makanannya yang lembut-lembut, aromanya pun nggak ada aroma yang tajam. Makanya bau badannya pun nggak macam kita. Ya, kalau kita sempat tak mandi sehari semalam aja udah lain baunya kan, Bu. Wah, nggak ada yang mau dekat. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau kau mandi 5 kali sehari, apa kira-kira yang akan terjadi dengan dirimu? Wah, kata sahabat ini, ya Rasulullah, pasti badanku akan wangi, pasti badanku akan bersih. Nah, kata Rasulullah, begitulah sholatku. Gak apa-apa kita menjadi orang yang suka berdosa misalnya, tapi tetap sholat. Gak apa-apa. Nanti sholat yang memperbaiki itu. Nggak apa-apa. Ya, kalau selama ini kita nggak bisa meninggalkan satu dosa, tetap kita melakukan sholat. Harus sholat itu nggak boleh tinggalkan. Karena apa? Semoga sholat itu bisa merubah. Dan setidaknya sholat itulah yang nantinya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Karena nggak ada memang manusia yang nggak berdosa. Ya. Makanya perkara kecil jangan dibesarkan, perkara besar jangan dibesarkan lagi, kecilkan aja. Ya. Mohon maaf, kadang ada orang yang sudah tak sholat, tak berjilbab, cakapnya rusak. Ini gawat ini udah. Ya.
Mau minta tolong sama siapa? Ya, sholat tak sholat, jilbab pun tak berjilbab, tak menutup aurat. Ya, dosanya setiap hari dilakukan. Padahal perempuan ini cuma satu tugasnya, sholat 5 waktu. Laki-laki lain Ustaz Irham, ya, Masya Allah, Ustaz Irham ini laki-laki sama dengan saya juga. Kalau kita Ustaz, ya, minta surga, cari pintu, itu pintu surga itu macam-macam Bu. Ada namanya babus sholat, ya. Surga itu punya tingkatan. Yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Nah setiap surga itu ada pintunya Bu lagi. Nanti di setiap pintu itu ada namanya babus sholat, babus zakat, babus siam. Ya, jadi kalau bapak-bapak nih mau masuk surga Ustaz, ya kan? Apa yang kita lakukan? Berarti harus maksimal. Kalau mau masuk ke pintu sholat, jangan sholat yang fardu saja kalau bapak-bapak, nggak bisa. Harus ditambah dengan yang sunnah. Fardu aja nggak laku itu. Sama yang lain pun bisa gitu buat bahasanya. Apalagi yang tak sholat ya Allah. Ya kan? Nggak sholat minta masuk surga. Mau masuk pintu mana? Ya, nggak ada pintu yang lain selainnya. Ya, itu yang pertama. Jadi jagalah sholat. Anak gadis kita kalau belum sholat Bu, kata Rasulullah SAW, umurhunna, ya, kapan diperintahkan sholat itu? Fi sab'i min umrih, ya, dari 7 tahun di usia 7 tahun itu kelas berapa Bu? Kelas 1 ya, kelas 1 atau kelas 2 SD lah, ya antara itu, ya. Itu di usia itu perintahkan sholat. Dipukul boleh? Belum, nggak usah. Ya kita pun nggak secepat-cepat kali nyuruh anak sholat. Tapi kalau untuk mengajarkan nggak apa-apa. 5 tahun kita ajarkan sholat nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa, nggak boleh. Karena Rasulullah belum maksa. Usia 7 tahun disuruh, ayo nak sholat. Siapa yang nyuruh? Kalau anak gadis perempuan berarti siapa? Mamanya. Ya mamanya sholat dia ikut sholat. Ya. Ayahnya di mana? Masjid, pergi. Ya. Nah, wadribuhun, ya kata Rasulullah, dan pukullah mereka. Ya siapa anak-anak itu? Ya usia berapa? Ashrin katanya. Ketika usia 10 tahun. Waduh, anakku udah 15 tahun, udah gadis sekarang nggak mau sholat. Itu bukan dipukul lagi kalau itu. Kadang mau mabuk. Ya, kita salah pendidikan biasanya. Lah kok salah pendidikan? Iya. Dulu waktu kecil anak kita yang paling kita wanti-wanti masalah nggak bisa baca, sama nggak bisa nulis. Jarang kali orang tua yang khawatir anaknya kalau nggak sholat. Padahal yang pertama dihisab adalah as-sholat. Jadi ini catatan. Ya Dek, ini adik ini berapa tahun yang pakai baju hijau? Bertahun kakak? 10 tahun. Udah sholat kakak ya? Sholat. Zuhur tadi belum? Belum sempat. Nanti katanya udah kajian. Ya harus belajar melakukan sholat. Karena udah usia 10 tahun harus dipukul katanya. Pukulan yang seperti apa? Pukulan yang mendidik, bukan yang menyiksa, mendidik. Ya. Kayak mana pukulan mendidik itu? Pukul anggota tubuh, hindari kepala dan wajah kata Rasulullah. Ya, nah sholat nggak apa-apa. Ya dipukul anggota badannya, kakinya atau ininya. Ya pertama diperintah dulu sholat nah. Gak mau sholat juga pukul, tarik, suruh dia ke tempat wudu supaya berwudu. Itu. Jadi jadi perempuan itu kan gampang jaga sholat fardu. Udahlah nggak usah neko-neko, ya. Yang penting sholat fardunya dijaga aja, ya. Begitu azan kumandang pergi berwudu, sholat, ya. Dah, jangan dilalaikan sholatnya. Nggak usah sholat sunat, nggak usah. Ya asal jaga yang ini, ya jaga yang fardu. Yang kedua, ibu-ibu yang Allah SWT kata Rasulullah SAW, apa katanya? Ya, wasamat syahraha. Ya, dan melaksanakan puasa Ramadan saja. Cuman puasa Ramadan. Puasa ada berapa Bu? Kalau banyak lah itu pokoknya. Ada berapa Bu? Ada 2, ya.
puasa wajib sama sunnah itu aja. Ya, yang wajib apa? Ya Ramadan. Apalagi Bu? Udah Ramadan aja yang taunya. Ya, nazar. Ya, puasa nazar bisa. Kalau nanti anakku lulus PNS, aku puasa ya 30 hari berturut-turut. Lulus anaknya, wajib puasanya. Ya. Kalau nanti anakku lulus S1, puasa aku 1 minggu berturut-turut. Begitu lulus, maka langsung harus puasa. Berturut-turut, iya harus berturut-turut. Kalau nggak berturut-turut, ulangi lagi. Karena janjinya berturut-turut. Ya. Nah, itu puasa fardu. Kalau puasa sunnah, ada puasa Senin, Kamis. Ada puasa Ayyamul Bid. Orang bilang puasa muti. Ya, apa itu puasa muti? Puasa di pertengahan bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 itu puasa muti itu sebenarnya. Bukan puasa pakai nasi putih ya, San? Iya kan? Buka puasa pakai garam sama air putih aja katanya. Ya, bukan itu. Ayyamul Bid itu puasa di pertengahan bulan. Ya, ada lagi nanti puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dan yang lain-lainnya. Nah, Bu, ibu gak usah melakukan yang sunnah. Cukup lakukan yang wajib. Kayak mana lah? Tapi perempuan ada waktu enggak puasanya. Ya, ketika memang dilarang puasa, ketika halangan ya jangan puasa. Nah, ketika sudah dibolehkan lagi puasa, segera berpuasa. Ini ibu nanya sama saya, kayak mana saya ini Pak? Ya, di tahun ini saya ketinggalan mau ganti. Di tahun berikutnya pun nggak sempat. Ya baru ingat di tahun berikutnya 3 tahun. Ya bayangkan 3 tahun dia mau naik apa? Mau membayar puasa. Padahal kata para ulama tidak boleh, dilarang sekali orang yang melalaikan, wanita yang melalaikan puasa. Jadi kalau kita punya hutang di tahun ini Bu, sebelum nanti masuk bulan Ramadan yang akan datang, berapa bulan lagi Ramadan Bu? 1 bulan lagi tinggal ya, 1 bulan sekian lah. Ya karena sekarang sudah masuk bulan Rajab, ya kan Bu? Betulnya Bu? Oh betul ya, bulan Rajab. Bentar lagi bulan Sya'ban. Masuklah kita bulan Ramadan. Makanya sekarang kalau yang masih ada hutang puasa bayar Bu. Ya segera dibayar. Yang sudah sepuh mana? Boleh bayar dengan fidyah. Wanita yang hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi dan segala macamnya, akhirnya berat bagi dia untuk membayar puasa. Boleh nggak? Kata Imam Syafi'i boleh membayar fidyah, kata Imam Syafi'i. Ya. Nah jadi yang kedua ini tuh katanya idza shamat syahran, cukup puasa di bulan Ramadan saja. Puasa yang seperti apa sih? Nah, ini pun lain puasanya. Ya, kalau cuma menahan lapar dan haus saja, kambing pun pandai. Ya kan, Bu? Iya. Kalau cuma melahan dahaga dan lapar saja, ya bebek yang kuek-kuek itu pun pandai. Tapi puasa yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu puasa yang mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Rubba shaimin, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami, mereka enggak dapat pahala puasa, illal ju'i wal atas, tetapi hanya mendapatkan rasa haus sama lapar saja. Siapa mereka? Orang yang berpuasa menahan diri dari dahaga dan lapar saja, tapi tidak menahan bibirnya, mulutnya dari membicarakan orang lain, dari mencela orang lain, mencerca dan memaki orang lain. Enak memang gibah itu. Ya, ada gibah, ada fitnah nih Bu. Jangan salah Bu ya. Kalau fitnah tuh gini Bu. Ada orang kita omongi dan itu belum tentu benar. Itu namanya fitnah. Katanya
itu gini segala, itu fitnah namanya tuh. Karena belum ada kepastian. Gibah itu sudah pasti. Dia memang seperti itu. Tapi sesuatu itu dibenci sama orang yang diceritakan itu. Ya, Ustaz Irham dibilang sama tetangganya, ganteng Ustaz Irham itu. Tapi Ustaz Irham benci. Ya, kalau dibilangi kan, ganteng itu gibah. Ya, jadi sesuatu yang dibenci oleh seseorang dibicarakan oleh lain dan itu benar. Itu disebut dengan gibah. Ya, gibah dosa. Kayak mana dosa gibah itu? Ya, jadi saking dasarnya dosa gibah itu gini. Kita melakukan amal perbuatan baik ya. Kita puasa, sholat, sedekah dan segala macamnya. Lalu kita gibahi orang. Itu pahala sholat puasa kita itu, Bu, itu pindah ke yang digibahi. Enak kali emang yang digibahi itu. Padahal yang digibahi belum tentu tahu kalau dia digibahi, tapi dia dapat pahala. Ya kan? Insya Allah. Diam di rumah, dia tidur aja, dapat transfer pahala dia. Kenapa? Ternyata ibu-ibu di sana ngomong. Ya. Jadi sekampung itu ya itu mentransfer pahala. Masya Allah, enak kali ya. Mau Bu digibahi Bu? Ya, mau betul. Cuman ya kan, ini pula ya. Kita nggak sabar biasanya digibahi. Maunya menggibah. Itu pula yang sodapnya kan Bu. Si kawan cakapnya 1 meter ditimpali jadi 2 meter. Terus berkumpul 10 orang jadi 100 meter. Lemak kali memang. Ya, tambuh-tambuh kalau udah gibah ya kan Bu. Dari umi sampai kok. Nah makanya ya kata Rasulullah SAW, puasa yang benar itu yang bisa mencegah dari hal tersebut. Ya, jaga semuanya. Ya, ucapannya, sikapnya, perilakunya itu dijaga dalam puasa. Bagaimana melatihnya supaya kita sukses? Nah, sekarang ini di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, kita berbanyak puasa, latihan Bu. Ya, biar nggak kaget lagi ya kan. Ada tengah hari ada orang yang minum es, sabar. Ya kan, lagi panas-panasnya terik dan segala macamnya, sabar. Ya, dilatih. Ada orang yang mau ngajak gibahi orang atau ngatai orang, sabar. Ya diam. Kenapa diam aja kok? Nggak apa-apa. Awas kau buka nanti ya. Jadi itu yang kedua. Ya, orang yang siapa? Orang yang berpuasa. Puasa apa? Hanya puasa fardhu. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hafidha farjaha. Orang atau seorang wanita yang menjaga kemaluan. Masuk menjaga kemaluan itu, mohon maaf ibu-ibu sekarang. Ya. Sekarang ini zaman yang namanya zaman TikTok. Ini ngeri saya katakan. Dulu Bu, ya, kalau kita pergi ya nengok di jalan ada yang joget-joget, itu kita pastikan dia gila. Ya kan Bu? Iya betul. Tengah jalan Bu, ya, di apa ini misalnya? Simpang apa nih, Ustaz? Simpang Bedage. Keluar kita Simpang Bedage, ada orang joget-joget, pasti gila aja. Sekarang Bu, ibu-ibu tengok, orang gila makin keren. Ya. Ya kan Bu? Tengok ke sana joget orang. Tengok sini udah gila semua orang ini. Ya, subhanallah, bayangkan. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak memiliki rasa malu. Dulu malu orang joget-joget tengah jalan, gila kalian, gila. Sekarang orang yang waras dibilang gila. Kenapa? Orang udah joget semua sekarang. Ya, di kantor joget, di tanah lapang joget, di jalan raya joget, di atas kereta api joget, mati pun joget ya. Saking mengerikannya TikTok ini. Ya, makanya kalau ada agama baru di negara ini, pasti agama yang paling besar adalah agama TikTok, bukan agama Islam. Kenapa saking banyak pengikutnya? Ya, negara Cina sebagai pembuat TikTok itu menghasilkan ya penghasilan terbesar di dunia sekarang.
ya, mengalahkan YouTube dan yang lainnya. TikTok Bu, bayangkan sekali kita ngupload video itu berapa penghasilan TikTok itu? Ngeri kan Bu? Siapa pelaku TikTok itu? Kebanyakan pula oma-oma, mohon maaf Bu, ya, ibu-ibu, ya, anak gadis juga ada, ya, ibu-ibu juga banyak. Ya, di sini nggak ada, ya nggak ada di sini. Nggak pernah lihat soalnya saya. Ya, entah kalau lihat nanti ya kan. Tapi insya Allah nggak ada di sini. Jadi orang yang menjaga kemaluannya itu nanti yang dijamin kata Rasulullah SAW. Hindari hal-hal yang membuka-buka aurat. Ya, kalau ada pesta udah nggak apa-apa lah Bu, nggak nyanyi juga, nggak joget juga nggak apa-apa. Ya, udah sabar aja, tahan aja. Saya nggak tahan kalau dengar lagu ini dan segala pengen joget misalnya. Udah sabar aja. Gitu tuh Bu ya. Waduh, gawat. Sadiran. Ya. Subhanallah. Ya. Bagaimana cara menjaga kemaluan itu? Hindari hal-hal yang mengundang syahwat. Ya. Pakaian kita ya harus pakaian yang menutup aurat. Saya pernah ditanya Bu, Pak, bagaimana sih ya seorang wanita itu menutup aurat? Saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu pernah tengok telekung? Telekung tahu Bu ya? Apa bahasa kita di sini Bu? Ya telekung ya kan? Pikir ada bahasa yang lain ya kan? Saya bilang sama ibu itu, Bu, ibu pernah lihat telekung? Iya pernah lihat. Sholat pakai telekung? Iya pakai telekung saya sholat. Masa saya pakai UKMC katanya? Ya. Nah Bu, sebenarnya telekung itu cuma ada di negara kita, di negara Indonesia, Malaysia. Ada yang pernah ke Malaysia Bu? Belum ya. Saya diram pernah saya? Belum juga saya. Begitu Ustaz. Yang saya tahu di negara Indonesia itulah ada telekung. Saya nyari di Arab nggak ada telekung Bu. Di masjid-masjid orang Arab kok nggak ada telekungnya? Nggak sholat apa orang ini? Nah, ternyata salah. Karena apa? Telekung itu Bu sebenarnya itu pakaian untuk menutup aurat kita. Karena orang Indonesia itu pakaiannya masih belum menutup aurat. Karena kata Rasulullah yang boleh tampak itu cuma dua apa? Wajah sama telapak tangan sampai pergelangan sini Bu. Artinya di sini ke bawah sampai ke bawah sana itu nggak boleh. Dan menutup aurat itu bukan hanya membungkus aurat, tapi gunakanlah pakaian yang longgar. Ya, karena kalau sudah ketat itu bukan menutup aurat tapi membungkus aurat. Ya, aku menutup semuanya tertutup tapi ketat, mengketatkan. Ya, itu pun tidak boleh. Karena aurat wanita itu yang bisa menutupi warnanya dan juga menutupi bentuknya. Ya, ribut jadi perempuan dan segala macam harus tutup aurat dan segala macamnya. Lebih bagus kita nutup aurat Bu daripada nanti kita dibakar sama api neraka. Karena uzubillah. Sepanas-panasnya orang pakai jilbab nggak akan lebih panas dari api Bu. Ya, makanya alhamdulillah kita para wanita ya ibu-ibu di sini disyariatkan untuk menutup aurat. Ibu tengok, mohon maaf, orang-orang non-muslim itu mereka pakai telekung juga, bukan telekung, pakai apa? Pakai tudung. Ya, saya tanya kenapa pakai tudung? Panas. Oh, berarti ternyata pakai jilbab itu menghindari panas. Kalau ada orang yang bilang pakai jilbab itu panas, berarti bermasalah dia. Karena orang sebelah pun pakai tudung untuk menghindari panas. Ya, jadi yang ke berapa Bu tadi? Yang ketiga apa tadi katanya? Jaga kemaluan. Ya, makanya kalau dandan percantiklah ketika ya ada suami di rumah. Ini mohon maaf Bu ya, entah kalau di sini ya, di tebing kayak gitu Bu. Ibu-ibunya kalau keluar rumah tuh cantik-cantik. Ya, itu di tebing Bu. Yang entah di sini beda mungkin. Tapi kalau di dalam rumah Bu, itu cuma pakai pakaian
Itulah pokoknya. Ya poya-poya ya kan. Jadi suaminya ketika pulang ke rumah itu nengok istrinya macam pembantu, mohon maaf. Ya kan tak, ya tak selera nengoknya. Ya. Nah, harusnya seorang wanita itu cantik di rumah. Dandan cantik-cantik, lipstick setebal-tebalnya pakai, bedak setebal, oh terserah lah. Ya mau parfum seliter pun siramkan, silahkan. Kalau di rumah, karena orang tebing gitu bu. Ya, orang tebing itu cantiknya ketika keluar. Ya, kalau di dalam rumah nggak cantik. Nah, ya, jadi yang menjaga kemaluan adalah menjaga dari orang lain. Selanjutnya apa katanya bu? Kita lanjutkan hadisnya. Ya, wa ata'at zaujaha. Ini yang paling sulit. Taat, tunduk, patuh sama suami. Berat gak? Berat nih. Berat kali bu. Ya kan? Padahal suaminya minta diambilkan apa? Diambilkan makan aja ya padahal. Alah abang ini minta ambilkan aja, punya kaki pun bu. Ngeri kali ya kan? Ya. Dek pijati dulu bentar sikit aja, abang pulkan. Alah abang pijati aja. Abang suruh aku pijati aku nggak mau. Ya. Segala macam lah pokoknya. Dek tolong ini, tolong itu dan segala macamnya. Padahal kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, kita atau para wanita itu cukup mentaati saja sama suami. Kalau suami bilang gak usah dibantah. Ya, bahkan nih, ya saya pernah mengkaji tentang sebuah sirah nabawiyah tentang bagaimana perilaku istri Rasulullah. Jadi Khadijah itu bu, kenapa disebut wanita paling solihah? Jadi nggak ada lagi ratunya di surga itu, dia ada pemimpin nanti. Dan pemimpin surga itu adalah Khadijah, bukan Aisyah dan yang lainnya. Khadijah yang paling tinggi. Saya mencoba mengkaji kenapa Khadijah ini menjadi pemimpin wanita-wanita solehah di surga nanti. Apa sih keutamaan Khadijah itu? Padahal kita ketahui ya kan, Khadijah itu janda bu. Ya, janda Khadijah itu, bukan gadis. Ya, dan ketika menikah dengan Rasulullah dan Rasulullah dikatakan lebih tua usia dari Rasulullah. Ya, ada juga yang mengatakan tidak, sama usianya. Itu perbedaan pendapat saja. Tapi yang saya jadi penasaran apa sih keutamaan Khadijah? Jadi Khadijah ini bu, saking hebatnya beliau dalam melayani Rasulullah SAW. Itu Khadijah itu bisa tahu dengan perilaku Rasulullah, nggak perlu mengucapkan apa-apa, beliau tahu. Bayangkan, ya. Kalau Rasulullah tidak suka, itu dari raut wajahnya, dari perilakunya itu tahu. Kalau Rasulullah ingin seperti dan seperti itu Khadijah itu tahu gerak-geriknya. Kalau kita mohon maaf ya, suaminya udah mukul-mukul bantal pun nggak tahu juga istri. Nggak paham. Ya, harus aja dicakapi. Nah Khadijah tuh enggak. Ya pura-pura ya kan bu. Ya acting lah pokoknya. Pura-pura nggak tahu lah pokoknya. Ya di belakangnya tidak segala macam. Nah Khadijah tuh enggak. Ya subhanallah. Oh ternyata seperti ini. Apalagi semua yang diperintah sama Rasulullah. Orang dari gerak-geriknya saja sudah tahu yang diinginkan Rasulullah. Kalau Rasulullah panas itu segera beliau mendinginkannya. Kalau Rasulullah kedinginan segera dihangatkannya. Bayangkan. Ya. Kalau Rasulullah lapar segera beliau siapkan segala macam. Jadi itu Khadijah. Makanya Khadijah menjadi wanita yang paling agung, ya wanita nomor 1 di surga. Ya, kenapa? Taat sama yang namanya suami. Nah, sekarang pertanyaannya taat yang seperti apa? Ya, taat selama dalam kebaikan. Dek, abang sukalah kalau kau pakai lipstik yang merah merona itu, ya, terus pakai parfum yang wanginya semerbak itu, abang bawa kau jalan ke pajak dan orang nengoki kau. Abang suka kali nanti. Boleh nggak kayak gitu? Nah, itu sama saja nyuruh istrinya berzina.
Ya, tapi kalau dibilang, "Dek, abang suka lah kau pakai baju yang seperti ini," di mana? Di dalam kamar atau di dalam rumahnya. Yang nampak hanya si suami saja. "Dek, cakapmu kok tinggi kali ya, rendahkan sedikit napa?" "Oh iya maaf bang, maklumlah, aku keturunan Batak bang." Misalnya, ya kan Ustaz? Marga lulus gitu saja ya. Ya, tapi kalau lulus kata yang lain gitu. Ya, lembut-lembut, halus-halus. Ya, marganya mendayu-dayu. Ya. Maaf bang ya, karena terbiasa aku dengan bahasa yang seperti itu. Direndahkan sama suami, sama istrinya. "Dek, aku nggak suka lah. Ya, rambutmu itu compang-camping dan segala macam. Coba kau rapikan sedikit." "Oh, mohon maaf bang ya, biar aku kasih minyak." Diminyaki, ya, dikasih parfum yang wangi dan segala macamnya. "Dek, abang nggak suka nengok kulitmu itu. Kenapa kok warnanya coklat? Nanti kuputihkan kan?" Ya, saking palanya istrinya. "Enak aja kok ya." Enggak. Ya. Kenapa? Perintah kepada seorang istri mentaati suami itu. Ya. Karena subhanallah, surganya seorang istri itu di bawah telapak kaki suami bu. Kalau suami baru di telapak kaki mamanya. Makanya ibu-ibu kalau gaduh sama mertua, kalau dibela sama suaminya, orang tuanya itu, ya diam. Karena apa? Kalau ibu-ibu ingin dibela sama suami ketika gaduh sama orang tuanya, sama saja ibu sedang menjurumuskan diri ibu sendiri dengan suami yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya. Nah, sekarang apa sih imbalannya bagi orang yang wanita yang hanya sholat fardu saja, puasa Ramadan saja, ya, menjaga kemaluannya, ya, dan juga mentaati suami ini? Apa sih imbalannya rupanya? Wakila, kata Rasul, maka nanti akan dikatakan kepada dirinya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun. Wih, enak kali bu ya, enak jadi perempuan. Jadi kalau sudah taat sama suaminya, sholat fardunya bagus, dijaga kemaluannya, nggak joget-joget macam orang gila itu, ya. Dan juga apalagi tadi bu katanya, puasa Ramadan saja selesai. Cuman itu kok, gak ada diperintahkan untuk ini dan itu dan segala macam. Ya. Makanya perempuan itu bu nggak perlu sholat berjamaah di masjid, nggak perlu. Karena apa kata Rasulullah? Rumahnya itu lebih baik daripada masjid. Memang nggak dilarang perempuan sholat ke masjid, tapi rumahnya jauh lebih baik daripada di masjid. Wanita tidak dilarang bersedekah, tapi kalau itu harta suaminya, wanita wajib izin sama suaminya. Nggak boleh mentang-mentang, ini kan harta suamiku, hartaku, disedekahkan sama dia tanpa izin suami, nggak boleh. Kok kayak gitu? Ya harus izin suami, walaupun itu kebaik. Kecuali kalau itu nafkah, kebutuhan ibu 3 juta, suami hanya ngasih 1 juta per bulan misalnya, ternyata di kantongnya masih ada, boleh nggak ngambil? Boleh, kalau memang itu tidak mencukupi yang dikasih itu, sekedar memenuhi kecukupan. Jangan pula katanya boleh ngambil uang suami, dikuras di ATM-nya 10 juta setiap bulan, ya kan dibelikan tahap apa, itu nggak boleh. Itu sama dengan mencuri. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 hal tadi ya semoga menjadikan kita, mengingatkan kita kembali bahwa ternyata menjadi wanita soleh itu gak berat. Cukup lakukan 4 hal untuk menjadi ahli surga itu ternyata gak berat. Yang berat itu melaksanakannya. Ya bu, istiqomah berat. Dimulai dari sholat kita perbaiki, ya wudhu kita sudah baik atau belum, ya sholatnya sudah tepat waktu atau belum,
Lalu nanti lari ke puasanya, gibahnya sudah hilang atau belum, menyakiti orangnya sudah hilang atau belum, lari ke menjaga kemaluannya, masih main TikTok apa enggak, masih joget-joget apa enggak, ya. Terus lari ke taat sama suaminya, masih tinggi enggak suaranya, melengking-lengking enggak depan suaminya, melawan enggak sama suaminya. Kalau itu sudah semuanya dihilangkan, kalau itu semua sudah bisa dilakukan, maka subhanallah, nanti dipanggil oleh malaikat, udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Kau masuk sana ke surga dari pintu manapun, semua terbuka untukmu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga 4 pesan tadi bisa mengingatkan kita kembali akan pentingnya tujuan kita untuk meraih surga Allah. Karena apalah hidup di dunia ini, tidak ada nikmat yang abadi di dunia ini. Paling nikmat pun hanya berapa tahun saja, ya, hanya paling lama sekarang 60, 70, 80, ya udah langka 80, ya, kebanyakan di bawah 60, ya. Itu saja mungkin Ustaz, ya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada khilafan dan kesalahan, itu datang dari saya, dan apabila ada kebenaran, tentu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Muhammad Nuredi yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua.